Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Tantri Murdopo bisa ketemu Anda lagi di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol berbagi dengan narasumber yang sudah hadir di sini mengenai riwayat kesehatan mereka. Makanya Anda kalau punya cerita, ayo dong berbagi bersama kita di sini. Semoga nanti kita bisa juga bahas di sini, termasuk undang Anda di sini juga. Nanti kita bisa berbagi. Nah, cerita hari ini adalah ceritanya Mas Riko. Mungkin Anda ceritanya sama, kita lihat cuplikannya berikut ini. Riko Yunion Effendi. Ia merasa sangat bersyukur sudah jauh lebih sehat pasca mengalami serangan jantung. Awalnya, Riko tidak mengetahui jika dirinya memiliki kadar kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Hingga pada bulan November 2022, dadanya terasa seperti ditekan. Beruntung, Riko langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan diri. Ia dikatakan mengalami penyempitan pembuluh darah jantung. Bahkan, salah satunya sudah menyumbat sebesar 72%. Walaupun begitu, Riko tidak patah semangat. Berbagai perkataan dokter pun diikuti olehnya, seperti rutin minum obat dan memperbaiki pola makan. Selain itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Hal ini dilakukannya agar peredaran darahnya bisa semakin lancar dan jantungnya bisa membaik. Kini, dengan semua kombinasi tersebut, tekanan darah dan kolesterol Riko yang dulu tinggi sudah kembali normal. Bahkan, keluhan nyeri dadanya pun sudah jauh berkurang. Sebelum saya menyapa narasumber hari ini, kita akan menyapa praktisi kesehatan yang akan menemani saya. Ada Mbak Anita. Hai Mbak. Halo Mbak Tantri, halo pemirsa semua. Salam sehat, salam olahraga. Salam olahraga, semangat terus. Dan juga ada Mas Norman. Hai Mas Norman. Halo Mbak Tantri dan pemirsa di rumah, harus tetap sehat karena kita di program Go Health. Saya tuh tadinya menyapa narasumber berikut ini dengan panggilannya Pak Riko, tapi katanya menolak tua, jadi dipanggil Mas Riko. Hai Mas Riko. Halo Mbak Tantri. Sekarang usia 51 ya Mas Betul, Riko? 51 tahun. Tapi pokoknya menolak tua, menolak sakit ya Mas Ya. Riko. Mas Riko tuh aktivitasnya apa sih? Banyak ya, kalau pekerjaan setiap hari atur tim di lapangan. Kalau dengan komunitas itu dengan motor riding. Berarti kalau sampai tadi ada penyempitan pembuluh darah jantung tuh terganggu dong semua aktivitasnya Mas? Betul, Sampai- sangat terganggu. Yang saya rasakan adalah dada tuh seperti agak tertekan, terus kemudian hulu hati itu sesak ya, hulu hati sesak, terus leher sebelah kanan saya ini sering sekali pegal. Dan satu lagi mudah capek ya, yang pasti mudah lelah gitu. Tapi ketika mengalami gejala-gejala itu langsung take action? Betul. Apa yang dilakukan Mas Riko? November tahun lalu, saya melakukan cek ke dokter malam hari. Itu setelah dicek dengan tensimeter, itu 162/110. Waduh, tinggi sekali. banget. Sebentar, bawahnya. kita perlu tanya nih, tiba-tibakah itu angka tinggi itu atau sebetulnya sudah ada riwayat tinggi-tinggi sekali itu? Waktu muda sih sering cek hipertensi segala macam, tapi saya abaikan karena perasaan saya masih sehat-sehat aja ya. Muda tuh usia berapa, Mas Riko? Waktu cek pertama Di kali. umur 30 sampai Muda usia itu berarti, 30-an usia kan? 30-an. Tensinya berapa waktu itu? saya pernah ingat itu di 132 per 98. Oke, jadi berarti tiba-tiba rasa nggak enak di badan ketika usia sudah 51, Betul. 50-an ini ya? Betul. Terus kemudian? Ke dokter, terus saya dianjurkan untuk minum obat secara rutin untuk menekan hipertensi saya, untuk menekan kolesterol. Setelah saya konsumsi terus. Saya sudah kenal teknologi laser ini beberapa tahun yang lalu. Saya ambil take action langsung, bagaimana caranya untuk menekan secara cepat kolesterol saya gitu. Makanya kemudian saya ambil keputusan. Mas, aku mundur dikit ya. Mas Riko itu waktu penyumbatan itu sudah sampai disuruh pakai ring nggak ya? Sudah. Sudah. Penyumbatannya berapa persen? 172 dan satunya 43. Akhirnya take action saya untuk merubah pola hidup yang pertama. Terus kemudian tetap konsumsi obat yang dianjurkan dokter. Terus kemudian juga cek secara rutin dan berkala, datang ke dokter. Terus kemudian saya tambah lagi dengan penggunaan teknologi laser untuk menekan langsung tensi saya yang tinggi. Seperti itu. Oke, dan sekarang apa yang paling dirasakan? Sudah kelihatan angkanya stabil, terkontrol? LDL saya fokusnya di LDL. Iya. Oke. Di LDL saya ini bulan November tahun 2002 saya cek
itu di 162. Oh, tinggi. Yang disarankan ya itu ya. yang disarankan dokter kan 130. Ya, 130. Terus kemudian saya cek secara rutin darah saya di tanggal 3 bulan Maret tahun 2023 itu berada di angka 101. Berarti Di 3 bawah bulan ya. 130 ya. Nih. Turun jauh. Apalagi yang dirasakan di badan? Yang pasti bangun tidur tuh saya lebih segar, lebih pengen cepat beraktivitas gitu, dalam artian apa sih yang bisa saya kerjain ini sekarang gitu. Lebih berenergi gitu ya, rasanya. Serasa kembali di usia saya yang ke-30. Coba bayangin Mas Riko, kalau Mas Riko udah pakai teknologi laser waktu usianya 30. Betul. Itu yang saya sayangkan, kenapa nggak dari dulu ya? Sedangkan biasanya sih memang penyesalan itu datangnya belakangan ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan berusaha terus untuk bisa lebih baik lagi ya Mas Riko ya. Para pemirsa, 140/90 itu udah dikatakan hipertensi grade 1. Sebelum itu, kan normalnya kan 120/80. Batas atas itu 130/85. Jadi para pemirsa yang di atas 130 belum 140 atau di atas 85 belum 90 itu udah namanya prehipertensi. Kalau dibiarkan nanti jadi hipertensi. Atas dan bawah itu sistol dan diastol itu lebih reliable, lebih menetap yang diastol yang bawah. Yang atas kadang-kadang bisa berubah seiring kita deg-degan, habis lari, habis aktivitas. Habis dia bisa motoran. lebih gampang naik turun yang atas. Tapi yang bawah, Mas Riko ini udah 98, umur 30 tahun. Artinya sebenarnya memang sudah hipertensi. Kita punya sistem pertahanan tubuh yang bisa mengontrol tensi, tekanan darah. Lama-lama dol. Kalau ada dol itulah hipertensi yang nantinya udah deket ke komplikasi stroke, serangan jantung dan lain-lain. Nah, kalau pemirsa lihat di sini, ini yang saya lingkarin. Ini adalah pembuluh darah kita yang normal, yang masih sehat, belum ada penyempitan, belum ada penumpukan di pembuluh darahnya sendiri. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada hipertensi, sudah ada kolesterol yang tinggi dan sudah ada gula darah yang tinggi, maka di sana akan terjadi penyempitan pembuluh darah karena adanya plak aterosklerosis. Ini biasanya sudah ada gejalanya, sudah ada rasa sesak-sesak di dadanya, kemudian stamina juga sudah mulai berkurang. Nah, kalau kita biarkan lama-kelamaan akan terjadi yang namanya penutupan dari aliran darah di pembuluh darah jantung kita. Area yang saya lingkarin ini adalah area yang terjadi kerusakan di area jantungnya atau di otot jantungnya. Maka yang terjadi apa? Akan terjadi kematian jaringan. Kematian jaringan ini dia nanti akan memberikan rasa nyeri dada seperti tertekan. Ya, biasanya orangnya akan rasa nyeri sekali. Kemudian kalau tertolong, ya tertolong. Kalau tidak bisa tertolong lagi, makanya biasanya yang disebut tadi Mbak Anita, the silent killer, pembunuh diam-diam, akan langsung tidak tertolong. Nah, solusinya apa? Obat-obatan sudah dilakukan, olahraga juga harus ya. Kemudian gunakan teknologi laser. Untuk apa? Untuk melebarkan kembali pembuluh darah kita yang tadinya terjadi penyempitan. Jadi penting sekali nih kita untuk menjaga kondisi aliran darah kita, terutama kualitas darah kita ya Mbak Anita ya. Betul sekali Mas Noron. Teknologi laser ini bisa membuat yang pertama pembuluh darah dari kecil bisa melebar karena adanya pengaktifan zat yang namanya NO, nitrate oxide. Dan 3 sinar laser ini bisa lihat ada 3 warnanya, itu akan bisa membuat darah yang tadinya kental atau tersumbat itu menjadi terurai. Dan yang sudah terurai ini nanti dicegah untuk bisa menggumpal kembali. Jadilah aliran darah kita akan jadi lebih lancar Pak dengan adanya teknologi laser ini. Sehingga kalau aliran udah lancar tentunya penyumbatan jadi lebih berkurang kemungkinannya. Aliran darah ke semua organ vital jadi lebih baik sehingga organ-organ vital kita bisa lebih terjaga kelangsungannya dan kualitasnya. Nah, kalau pemirsa lihat ya di sini ya, ini adalah gambaran darah kita ketika dia masih normal. Tapi ketika terjadi pengentalan darah karena adanya kolesterol yang tinggi atau gula darah yang tinggi, maka darah kita itu akan menggumpal. Ini yang tadi disebutkan oleh Mbak Anita bahwa adanya penggumpalan darah. Nah, ini kalau kita biarkan pemirsa, ini akan bahaya.
Karena kalau misalkan yang namanya pembuluh darah terkecil di tubuh kita itu hanya muat 1 sel darah. Jadi bisa dibayangkan kalau dia menggumpal misalkan terdiri dari 5 sel darah, maka aliran darah di paling ujungnya itu dia tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi. Dan ini sangat berbahaya. Jadi penting sekali kita untuk memanfaatkan teknologi laser sejak dini. Yes. Karena ketika kita tunda, apa yang terjadi sama tubuh kita itu akan lama-lama akan progresif. Yang tadinya sumbatannya 70%, mungkin kalau kita biarkan 1 tahun kemudian dia akan menjadi 100%. Apa yang nomor 1 ketika udah pakai teknologi laser yang paling berkurang? Tidur lebih berkualitas ya. Terus kemudian bangun juga lebih segar. Terus kemudian saya sih berharap seperti yang sudah-sudah, dosis obat dokter itu bisa turun. Akhirnya karena menggunakan teknologi laser, saya tidak menggunakan konsumsi obat lagi, tetapi hanya menggunakan teknologi laser untuk pencegahan. Tapi kan itu juga harus konsultasi dengan dokternya ya. Pasti. Berikut ini ada cerita dari masyarakat yang juga sudah merasakan manfaat terbaiknya. Kita lihat sama-sama. Saya ini sejak 2005 sakit jantung pada waktu saya ada di gereja. Dan waktu itu tiba-tiba saya jatuh setelah saya ke dokter jantung. Setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas tidurnya nyenyak selalu, dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik, dan yang terasa kehidupan saya lebih enak ya. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Mas Riko adalah aku laser dari Gogomol. Jadi alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sehingga disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah ini, dengan begitu keluhan Anda bisa teratasi dan yang pasti komplikasi pun terhindari. Nah, untuk Anda yang tidak punya keluhan kesehatan juga disarankan untuk menggunakan dokter laser ataupun juga aku laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Yuk sekarang juga gunakan dokter laser ataupun aku laser ultimate, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Saatnya jadikan aku laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ini dia nomornya, hubungi sekarang juga ya. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan yang pasti ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk laser dan juga aku laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol, jadi ingat teknologi laser sudah pasti ingat Gogomol. Dan juga ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan dokter laser dan aku laser ultimate. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kita belajar dari ceritanya Mas Riko. Usianya hari ini 51 tahun, tapi dari usia 30 tahun sebetulnya sudah tahu kalau ada hipertensi. Dan sekarang di usia 50-an ternyata ada keluhan di jantung, betul ya Mas Riko ya? Ada penyumbatan 2? Betul. 74%? Betul. Dan yang satunya lagi? 43. Dan angkanya hipertensi sampai? 162/110. Tapi uniknya Mas Riko ini menggunakan teknologi laser karena keputusan keluarga. Betul. Jadi ceritanya gimana Mas? Jadi adik saya dan saya sering melihat acara ini, terus kemudian kita sama-sama rembukan, ambil sikap bagaimana kalau kita patungan dulu untuk mengetahui benar teknologi laser ini. Karena kita fokusin untuk kesehatan ibu yang sakit ya. Ibu sakit apa? Diabetes. Terus ada luka di kakinya. Kanan kiri? Kanan kiri. Terus kemudian adik saya ini alergi terhadap makanan laut. Apa yang muncul apa? Gatal-gatal? Gatal terutama di kakinya ya. Setelah menggunakan teknologi laser, gatalnya udah mulai berkurang. Ibu saya ini setelah menggunakan teknologi laser, kakinya yang luka karena diabetes itu mengering. Setelah berapa lama pemakaian? 3 bulan. Sama 3 bulan. seperti Mas Betul. Riko juga ya? Betul. Gatalnya yang udah mulai berkurang. Ibu sempat ada gejala misalnya sering ke toilet dan lain sebagainya? Iya. Berkurang juga? Iya, berkurang. Lebih segar sekarang Lebih Ibu? sehat.
Walaupun jalannya agak tertatih ya, tapi ini semuanya kan dengan menggunakan teknologi laser ini butuh proses ya. Jadi ini alatnya ada di rumah ibu dan Betul. adik. Teknologi laser ini kita taruh di rumah ibu yang dekat dengan adik saya Berarti itu di mana posisinya? di daerah Jakarta Utara. Oke. Di daerah Jakarta Utara, terus kemudian saya tinggal di Depok. Untuk menggunakan bersama, saya harus ke Jakarta Utara dulu dari Depok, terus kemudian langsung kerja di daerah Jakarta Selatan kembali. Saya pergunakan pagi sebelum kerja, dan kemudian pulang kerja menjenguk ibu lagi dan menggunakan teknologi laser. Oke. Jadi sekarang ibu sudah jauh lebih baik? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Riko sendiri apa nih? Wow, saya Wow-nya merasakan, apa nih wow-nya nih? saya merasakan benar-benar fit ya, benar-benar fit yang seperti yang saya bilang tadi. Aktivitas saya itu setiap pagi seperti umur 30 tahun untuk melakukan aktivitas itu benar-benar segar di pagi hari. Bayangkan dong usianya Mas Riko ini 51 tahun, tapi dia bilang rasanya kayak umur 30-an. Wah, 20 tahun lebih muda. Nah ini kan Mas Riko dan juga keluarga kan sudah mendapatkan solusinya. Ya, Tapi kan betul. kita juga selalu meminta kepada masyarakat juga yang mau berbagi riwayat kesehatannya untuk juga mendapatkan solusinya nih dari praktisi kesehatan. Ini ada Mas Oki yang meminta bantuan ke kita di sini untuk jawabannya. Jadi silahkan Mas Oki. Hai Mas Oki. Nama saya Oki Irmawan, usia saya 38 tahun. Saya kadang mengalami sakit kolesterol, bagian belakang kepala kadangkala terasa agak kencang. Saya pengen sembuh dari penyakit saya. Jadi kolesterol ini dia penyakitnya ini biasanya diakibatkan karena pola hidup dan pola makan yang kurang begitu baik ya. Jadi ketika kita makan kolesterol tinggi, gorengan, kemudian tinggi akan lemak, maka yang terjadi apa? Lemak ini dia akan menumpuk di aliran darah kita. Nah, ketika aliran darah ini dia menjadi kental akibat tingginya kolesterol, maka yang terjadi apa? Aliran darah di area, terutama di area belakang leher dan area belakang kepala, itu menjadi terhambat. Inilah yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami kolesterol tinggi. Maka solusinya adalah kita turunkan kolesterolnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perbaiki pola makan kita. Goreng-gorengan, kemudian minyak-minyakan, itu sebaiknya kita kurangin ya. Kemudian apalagi? Aktivitas fisik kita perbanyak. Untuk apa? Untuk mengubah yang tadinya lemak-lemak ini dia menumpuk di aliran darah kita, diubah kembali menjadi energi. Kita perbanyak makanan-makanan yang dia mengandung kolesterol baik. Seperti ya, lemak baik itu dia biasanya terdapat pada buah-buahan seperti alpukat, kemudian minyak zaitun. Jadi kita bisa konsumsi makanan-makanan tersebut untuk mengimbangi lemak jahat kita yang tadinya tinggi. Selain itu, kita gunakan teknologi laser untuk membantu mengubah yang tadinya lemak jahat ini dia mengalir di dalam darah kita, diubah menjadi energi sehingga energi kita meningkat dan kolesterol kita juga ikut terkendali ya. Betul sekali Mas Norman. Untuk pemirsa yang kadar lemak atau kolesterolnya tinggi atau ingin membakar lemak-lemak di tubuh alias untuk menguruskan badan. Oh, dengan saya mengurangi mau. lemak. Mbak Tantri udah kurus begitu ya. Oke, itu bisa dilakukan dengan olahraga aerobik. Aerobik itu ya untuk daya tahan jantung paru seperti jalan, sepeda, berenang, senam aerobik, naik turun tangga. Tapi dilakukan lebih dari 30 menit, minimal 40 menit. Karena 30 menit pertama yang terbakar glukosa. 40 menit dengan intensitasnya sedang ya, masih sempat napas. Jadi bukan lari, jalan cepat. Karena kalau lari ngos-ngosan. Dan ditambahkan dengan teknologi laser yang bisa mengubah sumber energi menjadi energi lebih baik, tentunya akan lebih bermanfaat supaya sebelum olahraga lebih berenergi, ya. Saat olahraga pembakaran menjadi lebih baik, ya. Dan setelah olahraga untuk otot-otot yang nyeri-nyeri Pak, bisa digunakan juga teknologi laser ini ditempelkan ke otot agar anti radangnya bekerja. Ya. Jadi peradangan otot ini bisa berkurang dengan cepat sehabis olahraga, Iya. begitu Mbak Tantri. Relax Selain loh, itu rasanya juga relax. tadi kan Mbak Tantri ya, Pak Riko tadi sempat mention ke kita bahwa apa yang dialami sama Ibu Pak Riko Oh, kering itu tadi iya kering luka-lukanya. lukanya ya. Karena kita tahu ya, pemirsa di rumah harus tahu bahwa ketika terjadi luka, maka lukanya ini sulit sembuh. Pada orang diabetes,
Karena aliran darah yang tidak begitu lancar, kualitas darah yang tidak begitu baik, maka regenerasi selnya juga tidak begitu baik. Nah, di sini teknologi laser perannya apa? Yang pertama, berperan meningkatkan imunitas bagi tubuh kita. Sehingga ketika imunitas tubuh kita itu meningkat, maka bakteri-bakteri yang tadinya itu kuat akan dilemahkan kembali dengan imunitas tubuh kita. Nah, selain itu apalagi? Aliran darah kita jadi diperbaiki. Dengan begitu, regenerasi sel kita di area tersebut yang tadinya susah luka, itu jadi akan lebih cepat sembuh lukanya. Selain mengendalikan gula darah, juga bisa mempercepat proses penyembuhan luka. Oke, kita itu ingin mensupport apa yang sudah Mas Riko lakukan dengan bolak-balik Depok ke Jakarta Utara itu antar kota loh. Dan karena perjuangannya Mas Riko itu, maka Go Healthy menghadiahi Mas Riko seperangkat teknologi laser supaya Mas Riko bisa pakai sendiri. Oh. Terima Jadi kasih. Mas Riko nggak perlu bolak-balik lagi, ini dia. Tapi harapannya Mas Riko bisa terus nengok orang tua, jadi dipakai barengan. Oh ya. Terima kasih Mbak Tantri. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Riko. Terima kasih Go Healthy. Setelah diberikannya aku laser ini, aktivitas saya mungkin agak berkurang untuk bolak-baliknya, tetapi menjenguk orang tua tetap. Dan ini akan saya pakai terus-menerus. Pemirsa di rumah, apa yang sudah dilakukan sama Pak Riko ini harus kita lakukan ya. Dengan cara apa? Kita jaga orang tua kita ya dari yang namanya penyakit-penyakit usia tua ya, seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau yang sudah komplikasi juga ini bisa kita jaga. Dengan cara apa? Kita hadiahkan kesehatan, terutama kita hadiahkan teknologi laser yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan kita, terutama untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Dan yang muda, jangan lupa untuk manfaatkan teknologi laser dan sebagai pencegahan agar kesehatan kita tetap terjaga hingga usia tua nanti. Para pemirsa, berapapun usia Anda, muda, setengah baya, tua, usahakan untuk tidak abai dengan kesehatan. Pola hidup sehat harus selalu dijaga, makanan diperhatikan, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, hindari stres dan hindari perilaku tidak sehat, tentunya harus menjadi gaya hidup kita. Kontrol rutin ke dokter, ada gejala maupun tidak. Dan teknologi laser tentunya dapat membantu, apalagi kalau itu digunakan dari masa muda. Jadikan ini gaya hidup sampai akhir tua nanti, seumur hidup, agar semua organ di tubuh kita ini bisa dijaga fungsinya agar tetap normal. Jadi pemirsa, mulailah dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi agar kesehatan kita bisa terus menemani kita sampai kita akhir. Dan kita tentunya mau mengakhiri hidup kita dengan tetap bugar alias bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. Pemirsa, tentu Anda ingin seluruh aktivitas Anda berjalan dengan lancar tanpa hambatan, bukan? Itu juga yang dirasakan oleh Pak Riko, adik dan ibunya. Jadi awalnya mereka banyak keluhan, tapi sekarang semuanya berkurang. Ini yang dirasakan ketika sudah merubah pola hidup dan juga menggunakan teknologi laser. Jadi sekarang mereka merasa lebih bugar, tidur juga jauh lebih enak, apalagi ibunya. Sang ibu menderita diabetes sampai kakinya juga ada luka, tapi sekarang sudah mengering. Yang pasti menggunakan produk Dr. Laser dan juga Aku Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bergaransi, dan bermanfaat, serta sudah terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, sudah pasti ingat Gogomo. Alat kesehatan Dr. Laser ataupun Aku Laser Ultimate sangat praktis dan mudah digunakan, jadi bisa terapi di mana aja dan kapan aja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali selama 15-60 menit. Sinar laser nanti akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan juga titik akupunktur yang ada di pergelangan tangan Anda. Jadi Dr. Laser maupun Aku Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide yang gunanya untuk melenturkan dan melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Yuk pemirsa, kita jaga kesehatan tubuh kita sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun Aku Laser dari Gogomo. Hubungi sekarang juga nomor yang ada di layar kaca Anda. Ini dia nomornya. Sekarang juga ya,
Iya, sekarang juga. Konsultan kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya dan juga nanti akan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Selalu ingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat dengan menggunakan dokter laser ataupun Aku Laser Ultimate. Terima kasih banyak Mas Riko sudah menginspirasi. Terima kasih banyak Mbak Nita. Terima kasih banyak Mas Norman. Terima kasih banyak kepada Anda pemirsa setia. Dan yang pasti kita juga terbuka untuk kritik dan saran, jadi kirimkan ke email berikut ini. Kita jumpa lagi ya di Go Healthy berikutnya. Sampai jumpa!